Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau telah menyatakan diri sepenuh-penuhnya kepada Putramu Yesus. Maka Yesus adalah sakramen tanda kehadiran-Mu. Ketika Yesus memberikan seluruh hati hidupnya kepada manusia, itu juga berarti itulah keinginan hatimu. Hatimu ya Allah ya Bapa, yang tak ingin seorang pun binasa. Semoga kami memahami, menyelami, memasuki misteri cinta ini berkat rahmat Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, Paulus mengatakan betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar, betapa tingginya kasih Allah itu. Kita tak akan mungkin mampu memahami cinta kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Begitu dalamnya, sehingga banyak orang tidak percaya. Semakin dalam semakin memahami, tidak mampu dengan pemahaman karena mengandalkan kemampuan otak manusia. Tuhan sungguh luar biasa. Dan itulah yang menjadi katakanlah perjuangan, pergulatan, bahkan ciri dari perjalanan hidup batin manusia, hidup rohani seseorang adalah perjalanan menemukan, menapaki, dan mengalami cinta Allah. Kita hanya mengalami sepercik, sekecil, sekelumit kasih Allah yang besar itu. Dan ketika kita mengalaminya pun kita seperti tidak mampu lagi menangkap keagungan cinta Allah yang begitu besar. Seperti cahaya terang yang melampaui matahari, mata kita tertutup, batin kita tertutup, hanya ada terang dan terang dan terang. Maka itu saudaraku terkasih, apa yang kita harus syukuri pertama-tama, bahwa begitu dalamnya sehingga kita tidak mampu memahaminya dengan baik. Dan karena memang tidak mampu memahaminya dengan baik, maka kita bersyukur. Seandainya kita mampu memahaminya, mungkin siapalah kita ini, hebat sekali kita itu. Tapi justru karena kita tidak mampu memahaminya, maka kita masuk dalam misteri. Ya itulah makanya yang disebut misteri keagungan cinta kasih Allah yang besar. Maka kalau kita perhatikan di saat-saat detik-detik Yesus wafat, dia masih meladeni seorang yang mengatakan, kalau engkau masuk surga, bawalah aku, cangkinglah aku. Dan Yesus meneguhkan itu. Sekarang juga, bukan hanya nanti, sekarang juga, saat ini juga, now and here. Engkau bersama aku di surga. Wah, luar biasa. Hari ini juga dalam bacaan Injil, prajurit Romawi itu yang menembus dengan lembingnya lambung Yesus, mengakui Yesus sungguh-sungguh Allah. Bagaimana mungkin dia yang orang Romawi yang gak peduli dengan apa bisa sampai kepada pemahaman yang begitu dalam? Dia sungguh-sungguh anak Allah, mengakui, memberikan kesaksian itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bagaimana sekali lagi kalau kita bisa memahami kenapa si prajurit itu sampai bisa merasakan, melihat, mungkin ya, saya hanya membayangkan karena ketika dia berada di sekitar salib itu, perbuatan dan sikap Yesus yang seperti apa? Dia tidak menghujat, dia mengampuni, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat.
kata-kata terakhir Yesus itu kata-kata yang penuh berkat, penuh rahmat, penuh belas kasihan. Kita bisa bayangkan ketika orang diperlakukan begitu keji, begitu kejam, begitu buas gitu kan. Dia akan mengumpat, dia akan marah, dia akan mengutuk, tapi Yesus tidak. Persis berbalikan dengan sikap-sikap batin manusia yang dendam. Dan saya kira dengan sikap Yesus yang demikian itu di atas salib, si prajurit itu bertekuk lutut. Sungguh, ia adalah anak manusia, anak Allah. Kalau anak manusia pasti dia akan marah, kecewa, dendam, kutuk. Tapi Yesus, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka merasa ya kira-kira yang mereka buat itu adalah kehendak Allah. Dan itu terjadi sekarang ini ketika orang merasa bahwa Tuhan mau dibela, ya, mau dibela dan berjuang mati-matian orang-orang yang dianggap sebagai durjana, sebagai orang sesat. Ya, seperti itu saudaraku terkasih. Nah, di samping itu juga bagaimana kita bisa memahami kasih Allah yang begitu besar itu ketika kita menyelami bahwa Tuhan itu begitu sabar dengan kita. Allah penuh rahmat dan penuh belas kasihan. Begitu sabar, sabar dan sabar. Berapa kali kita berdosa dan berulang-ulang berdosa. Yesus hanya mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang tidak pernah letih? Siapa yang tidak pernah lesu? Siapa yang tidak berbeban berat? Nah, seringkali kita tidak datang kepada Yesus. Kita datang kepada orang lain atau mencari hiburan-hiburan bentuk lain segala macam. Tapi datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya bahwa Tuhan itu penuh rahmat. Gitu. Rahmatnya itu penuh itu seperti lautan, maka ocean of love. Jadi bukan hanya sungai kecil, tapi semua suatu lautan luas, lautan Atlantik yang gak terbatas gitu loh. Kasih Allah itu gak terbatas, belas kasihan gak terbatas. Jadi hari raya hati kudus Yesus ini yang dilukiskan dirayakan hari Jumat, ya. Kita lihat dari Jumat Agung, Yesus yang mengorbankan dengan darah dan airnya. Ya. Kemudian kita lihat, ya, terungkap lagi juga dengan kerahiman ilahi, Allah yang begitu luar biasa. Jadi bukan hanya Yesus, tapi Allah yang rahim, gitu. Allah yang tak terbatas kerahimannya, gitu loh. Yang menjadi karakter dan sifat-sifat asli dari Allah kita. Jadi di sini kita lihat bahwa dengan hari raya hati kudus Yesus ini kita semakin mengerti siapa Bapa kita itu, siapa Allah kita yang penuh kerahiman, yang penuh belas kasih. Kalau kita saja dengan kerendahan hati datang kepada Yesus dengan membawa segala problem hidup kita, Tuhan akan terbuka dan membuka diri dan akan datang kepada kita. Meski mungkin kita hina, kita ejek, kita perlakukan, siapalah kita lihat. Orang-orang yang sungguh-sungguh telah menyerahkan seluruh diri kita, bahkan dosa sekalipun, ya, pada saat terakhir pun. Seandainya saya berulang kali mengatakan, seandainya Yudas datang kepada Yesus, ya, maka Tuhan tetap akan mengampuninya. Jadi kedua atau ketiga kita katakan bagaimana ketika kita melihat dosa dan kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Ya, dengan rendah hati sekali lagi. Seandainya manusia pertama Adam dan Hawa datang kepada Tuhan dan mengatakan kami telah berdosa, maka dia tidak dihukum, bisa saja tidak dihukum, tidak dikeluarkan dari Firdaus. Dan kita lihat bagaimana Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa itu, anak-anaknya coba lihat, Kain membunuh Habil, anaknya sendiri, itu karena dosa yang diwariskan oleh orang tua kita, oleh pendahulu, yang terkena di dalam diri kita. Maka
surat Paulus kepada umat di Roma, kita semua berdosa. Semua berdosa. Karena dosa Adam dan Hawa. Karena diselamatkan oleh Yesus, darahnya dan airnya. Dan lambung Kristus. Dan merupakan sakramen-sakramen gereja. Ya, semua sakramen mengalirkan darah dan air. Ya, sumber keselamatan kita. Maka saudaraku terkasih, kita mohon rahmat sekali lagi supaya Anda dan saya memahami, menyelami betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi, betapa lebar kasih Allah. Dan Anda dan saya diajak masuk ke dalam misteri yang begitu agung. Kita hanya mengatakan wow. Kita hanya mengatakan wow, luar biasa. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa selain sujud tunduk. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan aku datang, hatiku, pikiranku, diriku, sujud kepadamu. Amin. Tuhan berkatilah anak-anakmu ini sehingga mereka mengalami kasih-Mu yang melimpah. Yang dibutuhkan oleh manusia zaman sekarang. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.